Halo, welcome to Co-Talk, Collab Talk by Collab Indonesia. Bersama Kilan lagi di sini. Hari ini Kilan udah bersama Dr. Adrian ya. Yep. Biasa dipanggil Dr. Medok. Medok, nah, iya. Kalau misalnya yang nge-follow atau yang belum follow, langsung aja ya di-follow nih Instagram, YouTube-nya, karena banyak banget konten-konten menarik dari Dr. Medok ini. Langsung di bawah ini ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang seru, interesting, tapi ini sedikit 18 plus kali ya. Atau mungkin kalian nontonnya sama orang tua kalau masih remaja atau bisa di bawah diatur remaja. lah, 18 itu bisa diatur. Ya, bisa di-adjust. Hari ini kita membahas tentang isu-isu seksualitas dari perspektif medis. Yap. Here we go. Nah, teman-teman, kita udah ada numbers dari 1 sampai 8. Nanti Dr. Medok bakal memilih nomor-nomor ini karena di dalam nomor ini ada pertanyaan di dalamnya. Oke. Langsung aku pilih? Boleh langsung pilih. Oke. Deg-degan juga ya. Oke, main kuis ya. Nomor 3. 3. Ini pertanyaan dari aku. Oh, oke. Di aku. Nomor 3 ya, guys. Pertanyaannya. Menarik nih. Menurut dokter, apakah Indonesia sudah aware akan sex education? Kalau belum, apa yang harus ditingkatkan? Oke, interesting question nih. Sebetulnya kalau dibilang aware itu mungkin tergantung daerahnya ya, tergantung di mana ya. Kalau menurutku kayak di Jakarta ya, di kota-kota gede lah, misalnya Bandung kayak atau Surabaya, Semarang itu sudah mulai aware lah. Soalnya kayaknya sex education di beberapa sekolah mungkin yang international school juga udah mulai diberikan. Tapi kan kadang-kadang kalau yang masih di pelosok-pelosok ya, di kota-kota kecil, nah itu kan yang masih kurang ya. Jadi which is itu sebetulnya sih menurutku sex education penting sih ya, tetap diberikan. Memang ada porsinya ya, jadi yang perlu ditingkatin menurutku tetap kita berikan, tapi pada porsinya itu misalnya pada anak SD. Jadi anak SD pun juga ada sex education ya, SMP itu juga ada ya, SMA juga ada ya. Tapi memang beda-beda, nggak mungkin kan misalnya SD langsung kita kasih tahu tentang maaf nih ala-ala kelamin ya, itu kan nggak. Jadi anak SD itu mungkin lebih ke kayak misalnya cowok ke cewek atau relationnya gimana ya, gender. Terus and then SMP itu baru mulai menjurus, SMA lebih menjurus lagi, itu dia. Jadi tetap step by step. Jadi dari SD ya? Betul, dari SD. Dari SD sudah diajari gitu. Jadi sebenarnya ya udah aware sih, cuman apa nih yang harus ditingkatkan? Nah, berarti lebih ke menurutku juga pengawasan orang tua penting sih ya. Pengawasan orang tua penting ya, yang pastinya juga dalam penyampaian. Nah, penyampaian materi edukasi nih, nah itu dia ya. Itu a bit tricky. Jadi dibilang ya memang sex education mas pasti kayak ngerasanya seru lah. Seru, tapi juga itu harus terkontrol kita ngasih taunya. Nah, itu yang memang masih challenge lah untuk saat ini, untuk kita di Indonesia ini ya. Kita sama-sama, aku pun juga sama-sama belajar bareng bahwa kita ngasih taunya itu kena, tapi juga harus porsi secukupnya. Oke. Kalau yang mau tahu inspirasinya, aku udah nonton banyak video dari Dr. Medok, itu sex education-nya bagus banget. Jadi mungkin bisa menjadi idea ya untuk mungkin orang tua atau guru-guru yang mau ngajarin anak. Kita lanjut lagi ya. Selanjutnya. Oke, aku pilih nomor 5 deh. 5. Oke, ganjil lagi. Let's see. Oke, ini menarik juga nih. Vaksin human papilloma virus, bener ya, HPV. Betul, HPV. Yang lagi dibicarain itu lagi viral nih. Ini tuh sebenarnya apa sih? Oke. Makhluk apa ini? Makhluk apa dia? Nah, jadi sebenarnya HPV ini tuh penyebab dari kanker serviks. Ya, jadi kan wanita itu kan memang salah satu kanker yang paling sering kan kanker serviks ya, selain kanker payudara juga ya. Dan ternyata biasanya tuh kan kanker itu penyebabnya tuh kan kita bilang tuh multifaktorial ya, karena mutasi sel, bisa karena zat-zat karsinogenik atau apapun. Nah, kalau kanker serviks itu memang dari virus ini, HPV. Nah, HPV-nya tuh sebenarnya kalau kita bilang virus itu kan banyak macamnya. HPV pun juga macam-macam. Tapi yang HPV yang menyebabkan kanker itu HPV tipe 16 dan 18. Ya. Dan vaksinnya itu tujuannya untuk melindungi kita terkena dari virus HPV itu. Ya, jadi supaya, dan HPV itu dari mana sih sebetulnya kan? Itu sebetulnya itu penularan utama memang dari seks ya, unprotected sex. Jadi seks yang bebas ya, kemudian juga nggak pakai pengaman, itu yang terus juga ganti-ganti pasangan. Nah, itu yang bisa nimbulin resiko jadi terkenanya HPV itu. Sorry dok, berarti yang kalau yang saya tahu ya dok, correct me if I'm wrong, kayak HIV sama AIDS itu kan juga dari sperma laki ya?
bisa Itu bener jadi bisexual. Jadi sebetulnya kayak cairan selain sperma juga dari Oh, darah. Jadi oke. makanya kadang juga dari jarum Oh, iya. suntik itu juga Oke. bisa, betul. Oh, alright. Oke. Mm-mm. Tapi kan berarti sama mirip seperti HIV, selain darah juga berhubungan seksual. Mm-mm. HPV juga bisa kena lewat hubungan seksual. Nah, kalau HPV malah memang dari hubungan seksual only. Oke. Kalau HIV and AIDS, Bisa HIV juga. lah, HIV itu memang dari kayak human liquid, body liquid Oh, ya. oke, Di liquidnya tuh ya darah, ya cairan dari spermanya, ya. Saliva juga. Nah, saliva itu sebetulnya tuh enggak. Oke. Saliva sebetulnya Iya. enggak. Tapi ya misalnya kita saliva terus kita di mulut kita juga ada luka. Hmm, Salivanya oke. ngandung darah. Iya. Nah, itu bisa juga. Gitu. Oke. Berarti si virus HPV ini Mm-mm. datangnya eksternal atau dari tubuh manusia? Mungkin dari laki-lakinya atau dari perempuannya? Nah, ini Detail banget. ini tapi good question nih, bener ya. Jadi kan sebenarnya gini kan, memang aku juga pernah ditanya. Iya. Sebetulnya kalau HPV misalnya kan kena di cewek jadi kanker serviks. Nah kan ganti-ganti pasangan. Nah, berarti kan harusnya cowoknya juga ada Iya, dong iya. ya kan. Nah, memang bener cowoknya juga bisa ada. Oh. Tapi kalau pada cowok itu cenderung no symptomatic, nggak ada gejala. Oh. Ya jadi cowok memang cenderung lebih ke karier aja. Nah, tapi kalau pada wanita dan memang HPV itu tuh kayak lingkungan hidupnya berkembangnya itu di serviks, di leher rahim. Ya, jadi karena itu yang menimbulkan gejala, yang menimbulkan cancer itu pada wanita. Oke. Berarti emang virus itu dari bakteri-bakteri yang terjadi. Virus, ya kalau virus dari virus kalau kita bilang. Jadi kalau bakteri itu kita bilang mikroorganisme itu ada Oke. virus, ada bakteri, ada jamur. Nah ini termasuk virus. Ya kayak COVID itu juga Oke. virus. Kalau bakteri itu kalau kita bilang kayak E. coli, ya kemudian ada aureus, macam-macam itu Oke. bakteri. Interesting. Oke. Kita lanjut lagi. Oke, Betul NHPV udah mau di Indonesia ya? iya. Iya. Bagus, Betul, kayaknya betul. harus pakai. Umur berapa ya, Dok? Boleh? Nah ini dia, kemarin itu kan kalau sebetulnya dari usia SD itu let's say kemarin sekitar umur 9 sampai 10 itu udah dianjurin Oke. ya, soalnya juga memang sebisa mungkin. Nah ini dibilang tuh efektivitasnya tuh lebih bagus kalau memang belum pernah hubungan seks. Jadi memang sebisa mungkin pada waktu anak-anak masih SD itu diberikan. Oke, berarti anak-anak bisa. Betul. Jadi ibu-ibu coba digali lagi ya HPV apa. Yes. Kita lanjut. Lanjut lagi, nomor 2 deh. Number 2. Number 2. Oke. Ini udah dijawab sih tapi. Tadi, Udah ya? Kapan Oh. umur mulai diajarin pendidikan seksual? Oh iya tadi SD udah ya. Betul. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor terakhir deh nih, 8. Oke. Ini interesting nih. Dok, ada nggak sih advice atau tips buat teman-teman yang pengen nanya lebih lanjut tentang isu seksualitas atau bertanya tentang dirinya, tapi mereka ngerasa kayak ini kan tabu banget ya, apalagi mungkin yang masih remaja, bingung nanya ke siapa. Oke. Menurut dokter harus gimana sih menciptain awareness diri untuk berani bertanya? Oke, ya itu memang sebetulnya gini sih, itu juga tergantung dengan kalau mau cerita kan pasti kan biasanya juga dengan tenaga medis ya, entah itu psikolog entah itu dokter ya. Dan memang masalah seksualitas ini kan butuh privacy. Ya, jadi ya pasti sih mau cerita juga mungkin agak sungkan, agak nggak enak tuh pasti muncul ya. Nah, memang kita harus provide situasi yang private ya, situasi yang nyaman. Jadi sebetulnya ke siapapun tuh bisa, misalnya ke psikolog juga bisa, ke dokter spesialisnya lebih ke dokter spesialis andrologi itu juga bisa. Andrologi itu memang yang untuk kesehatan reproduksi itu bisa ya. Jadi dan menurutku gini sih, memang untuk teman-teman siapapun kalau memang punya concern terhadap kesehatan seksual itu sekarang ini juga udah nggak zamannya untuk tabu ya menurutku ya. Soalnya itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalnya amit-amit nih punya concern dan ternyata itu concernnya itu bisa bahaya nih ke depannya. Nah, itu kan better ya udah kita konsulin dulu, kita tanyain dulu daripada kita nggak mau, amit-amitnya nanti di belakangnya malah bahaya gitu kan, kita jangan sampai gitu. Berarti petugas medis juga sebenarnya nggak jaji ya kalau misalnya ada yang mau bertanya. Iya. Ya kan? Soalnya kayaknya teman-teman tuh banyak yang cerita juga mereka tuh takut ngobrol sama dokter, takutnya kayak diceramahin atau diapain gitu. Iya. Tapi welcome aja ya. Iya, betul. Jadi, no worries.
Terakhir nih dok, sebelum pertanyaan tambahan satu. Oke, berarti ada One last question yang ada di sini. Nomor 1 deh. Oke. Nah, ini juga menarik nih. Ya. Apa sih arti dari kata seksualitas menurut dictionary medis? Oke, ya, seksualitas ya dalam medis ya, yang pastinya ya nggak cuma seks melulu, pastinya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang seksualitas ya, kita itu bicarain reproduksinya, kita juga bicarain organnya, dan kita menyeluruh holistik tuh apa? Kita juga bicarain psikologinya, ya kita bicarain faktor environment luarnya, ya jadi semuanya, ya betul. Jadi kalau kita bicarain tentang seksualitas itu ada 2 komponen ya, memang seksual dan reproduction. Seksual itu ya alat-alat kelamin kita dalam kita berhubungan kayak ya. Terus kalau reproduksi ya organ-organ reproduksinya ya, di cowok kayak testis, di cewek ovarium ya, itu semua ya. Terus and then ya juga kita mencakup biasanya kan masalah seksualitas ini. Nah, problem-problem medis seksualitas itu kan memang pertama tuh bisa organik tuh ya kalau memang ada kelainan di organ reproduksinya ya misalnya testisnya ada suatu problem, let's say cancer, atau misalnya ovariumnya juga ada masalah kayak polikistik. Nah, itu memang ada masalah ya. Tapi yang sering juga itu kan masalah psikologiknya, ya kan, dimana kayak misalnya disfungsi ereksi itu sering banget tuh masalah psikologik. Mungkin dia ada suatu stres kayak betul ya, dia mungkin ada suatu pikiran-pikiran atau kadang fantasi-fantasi apa itu kan juga kita perlu manage. Nah, itu dia makanya tadi yang kayak kebahas tadi itu kan mau konsultasi baik itu ke psikolog, ke dokter andrologi itu juga nggak masalah. Gitu. This is interesting. Jadi kalau misalnya mau ke dokter seksualitas, tenang aja, itu nggak semua tentang organ-organ. Kalau misalnya kalian ngerasa ada psikologi, ada support psikologi yang dibutuhkan, nggak apa-apa ke dokter aja. Tuh. Nah dok, terakhir nih dok, ini kan kemarin lagi viral, semoga juga Justin Bieber cepat sembuh. Oh iya, dia betul. terkena virus sindrom Ramsay-Hunt. Betul. Ini tuh apa sih dok sebenarnya? Ramsay-Hunt ya, ini memang kayaknya baru pada denger ya Ramsay-Hunt ya. Jadi sebenarnya gini, memang di medis tuh pastinya kita juga udah tahu, tapi kejadiannya cukup jarang. Jadi Ramsay-Hunt itu suatu sindrom yang terjadi karena infeksi dari varicella zoster. Itu adalah? Varicella zoster itu adalah virus yang nyebabin kita cacar air. Jadi kalau zaman kecil kita pernah cacar air, penyebabnya itulah adalah varicella zoster itu. Nah, terus kan kita cacar air sembuh tuh. Nah, jadi yang mungkin banyak orang belum tahu bahwa varicella zoster yang sembuh itu tuh virusnya nggak hilang. Jadi virusnya, misalnya nih, aku kan dulu juga kan pernah cacar air. Jadi virusnya itu tetap dorman. Dorman itu masih ada dalam tubuh kita, tapi nggak aktif. Ya. Nah, kok bisa aktif gimana? Aktifnya tuh biasanya dipacu oleh imunitas kita. Kadang kalau daya tahan tubuh kita sedang turun, terus virus itu aktif. Tapi bukan berarti memang nggak selalu ya daya tahan tubuh kita turun, kita sakit langsung aktif selalu tuh nggak. Ya memang itu masih unpredictable, kita juga nggak ngerti ya. Nah terus kalau kambuh lagi apa? Salah satunya tuh Ramsay-Hunt. Dan Ramsay-Hunt ini kan kalau lihat di videonya Justin Bieber kan ya, matanya juga kayak Bell's palsy, ya kayak Bell's palsy, kayak gejala stroke kalau orang bilang ya. Nah, di mana Ramsay-Hunt syndrome ini, di varicella zosternya itu menginfeksi pertama nervus facialis tuh saraf muka kita. Kedua, nervus vestibulocochlear tuh saraf pendengaran kita. Ya, dan ketiga, ya pastinya dia kan bisa nyebabin lesi kulit melenting-melenting. Ya, jadi makanya dari itu kalau saraf mukanya kena, kayak kesannya kayak Bell's palsy. Ya, jadi sebelah muka itu matanya nggak bisa nutup, nggak bisa gerak. Terus kemudian ada tadi gangguan pendengaran juga. Ya, dan sebetulnya ini termasuk komplikasi yang jarang, ya nggak sering terjadi. Nah, ini mungkin juga teman-teman pernah dengar penyakit herpes ya kan? Herpes. Nah, herpes itu juga ada ya, herpes itu karena aktivasi dari varicella. Ya, varicella dalam tubuh kita kemudian aktivasi, jadi timbul tuh herpes. Kadang kan kita kalau udah gede timbul tuh melenting. Lah itu juga penyebabnya kurang lebih sama. Tapi bisa disembuhkan. Bisa ya, jadi memang dari jurnal itu tetap bisa disembuhkan, memang harus dengan penanganan yang cepat, penanganan yang optimal, tapi memang pada beberapa kasus tuh ada juga tuh yang sampai permanen. Ya, yang kita berharapnya semoga Bieber sembuh lah, jadi bisa konser di sini juga kan.
Yakin saya sembuh. Oh yakin? Sama. Kalau gitu thank you banget loh dok, Ya, udah menjawab sip. pertanyaan-pertanyaan. Oke. Buat teman-teman yang mau tahu kalau lebih dalam tentang seksualitas, dokter juga punya ya konten mitos seksualitas. Oh iya betul pernah bikin. Iya. Iya. Selain itu juga ada jawab-jawab pertanyaan tentang medis lainnya di channelnya dokter, jadi kunjungin aja langsung. Jangan lupa ditonton terus Collab Talk-nya dan juga konten-konten lain di Collab Indonesia. Like, share, comment, subscribe, dan semuanya deh. Follow juga dokternya ya. Thank you semuanya. Thank you.